Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastain ala murid dunia waddin. Wassalatu ala asrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita berkumpul di aplikasi yang mulia ya. Karena nggak bisa ketemu langsung. Jadi silaturahmi pertemukan via aplikasi Zoom. Pada webinar kali ini, izinkan saya selaku operator Zoom pada siang hari ini untuk menyampaikan beberapa aturan terkait yang akan diterapkan supaya suaranya terdengar jelas untuk kita semua. Untuk kemudian juga bagi masalah terkait dengan operator Zoom ataupun dengan aplikasi Zoom, bisa langsung WA ke nomor saya ataupun disampaikan di grup, nanti saya japri seperti itu. Untuk selanjutnya, acara pada siang hari ini akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Bang Andrian Yudhistira. Kepada Bang Andrian Yudhistira kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Untuk pertama, untuk pembuka, mohon waktu dan tempatnya untuk Gus Soleh untuk membacakan doa iftitah dan pengantarnya sepatah dua kata. Mohon waktu dan tempatnya, Gus, dipersilakan. Udah dengar suaranya? Udah kedengaran jelas. Udah Gus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa sholatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang menjelang sore. Salam merah putih, salam Pancasila, merdeka. Teman-teman sekalian, para senior dan para junior yang kami hormati, terlebih-lebih kepada para narasumber, abang kita, senior kita, Bang Karyono Wibisono Wibowo, selaku pengamat sosial politik, dan juga Bang Petrus Celestinus, selaku pengamat hukum, dan juga abang kita Ken Setiawan, ini pengamat intelijen dan pengamat teroris karena beliau mantan daripada NI atau dari NI Center, Negara Islam Indonesia, dan juga kepada Bang kita Swardano dari UGM Jogja, dan juga kepada Bang Wempi yang saat ini tidak bisa hadir karena kakak iparnya dari istri ya itu meninggal dunia. Kita doakan dan kita turut berduka cita. Dan juga kepada Bro Andre selaku moderator, dan juga kepada panitia semuanya, kepada Mas Nurul SAG Anyaran ini ya. Teman-teman sekalian yang kami cinta, sayangi, dan kami hormati, kita berkumpul di sini karena rasa hubul watan minal iman kita. Cinta kepada bangsa bagian daripada iman. Dalam diskusi publik atau diskusi kebangsaan kita kali ini, kita menyikapi kondisi bangsa saat ini dengan tema bendera dibakar, PDI meradang. Kenapa? Ini kita jadikan judul. Orang marah, orang takut, orang berani. Itu semua ada pada sifat manusia. Dan itu sangat manusiawi sekali. Orang harga dirinya diinjak-injak. Marah, itu pantas. Marah, itu bahkan wajib. Akan tetapi, bagaimana kita bisa memanage daripada sifat-sifat nafsani kita. Manusia ini terdiri dari 3 unsur kekuatan. Yang pertama, yaitu unsur jasmani kita.
Yang kedua unsur rohani. Dan yang ketiga antara jasmani dan rohani ini adalah unsur nafsani atau unsur-unsur psikologis kita. Kita tahu bahwa PDIP untuk saat ini sudah 2 kali menjadi pemenang daripada konstelasi politik di Indonesia. Dan juga sudah 2 periode memenangkan di dalam Pilpres. Biasanya orang apabila menang, orang apabila sudah besar, itu disinggung sedikit, marahnya nggak karuan. Akan tetapi alhamdulillah, PDIP dengan perjuangan yang begitu panjang, dengan kepemimpinan Bu Mega, memiliki kedewasaan di dalam berpolitik, memiliki kedewasaan di dalam bertindak. Begitu terjadi demo besar-besaran tentang RUU HIP, lah ini menyangkutkan bukan hanya bendera PKI saja yang dibakar, bahkan benderanya PDIP. Sebagai orang, ya maaf, Gus ini nggak pernah masuk partai, bahkan sampai detik ini tidak pernah punya KTA partai. Kalau diundang teman-teman partai nasionalis sering sebagai pembawa doa. Yang paling sering di Jawa Timur itu diundang teman-teman partai pelopor, PNBK, PDIP, Golkar kan gitu ya. Kadang ada yang tanya pada Gus, Gus partai kamu ini apa? Ya partai saya Indonesia, saya bilang. Gus kamu kok udah, lah Gus kan ustadz, Gus kan kiai, diundang hanya Gus simpati sekali dengan apa atau dengan langkah yang dilakukan oleh PDIP. Begitu terjadi pembakaran tersebut, Bu Mega melalui sekjen PDIP-nya langsung menginstruksikan agar tidak melakukan tindakan-tindakan secara pribadi atau personal, tetapi menyerahkan masalah pembakaran bendera ini kepada aparat penegak hukum. Ya, ini kita acungi jempol, ya. Kita terima kasih kepada PDIP. Meskipun telah menjadi partai besar, meskipun telah menang 2 kali di dalam perhelatan perpolitikan di Indonesia, tapi tidak angkuh, tapi tidak menyombongkan diri, melawannya bukan dengan cara anarkis, tapi mendahulukan kaidah hukum. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh seluruh anggota-anggota PDIP yang ada di bawah. Akan tetapi tidak berhenti di sini. Setelah pembakaran bendera PDIP di Jakarta, di Poso juga diadakan acara dan bendera PDIP juga dibakar. Dan juga ada, nggak tahu itu ustadz beneran, nggak tahu ustadz-ustadzan, ternyata setelah didatangi teman-teman Bansel katanya mimpi kan gitu. Menulis di dalam media sosial teman-teman PDIP. Lah, narasi-narasi yang semacam ini terus dibangun oleh kelompok sebelah. Oke lah Bu Mega, dengan perjalanan sejarah yang telah lama dikuyo-kuyo oleh Orde Baru, dikuyo-kuyo saat Gadatuli, memiliki kedewasaan di dalam berpikir, memiliki kedewasaan di dalam ada kelompok akar rumput. Sebab PDIP ini dulu adalah identik dengan partainya Wong Cilik atau partai sandal japit kan gitu. Sementara sebelum kesabaran PDIP dengan kasus ini secara hukum masih terus saja digarai. Ada ustadz dadakan yang dulu wartawannya kan nyalek di salah satu partai. Partai apa itu? Para narasumber. Kalau nggak salah PKS ya, nggak jadi ya, kalah ya kan, nggak jadi DPR, dadakan jadi ustadz kemarin mimpin yang mengatasnamakan ormas Islam ya kan, itu justru menantang kepada teman-teman PDIP. Ada kelompok yang nggak gue sebutkan nama orangnya, ormasnya insya Allah nggak salah FPI
juga menantang. Oke lah Bu Mega, ya sekjen tingkatan elit ditantang diam. Tetapi kelompok bawah ini belum tentu diam. Yang Gus takutkan, Gus sedikit mengambil sejarah. Mas Nurul nanti kalau waktu habis tolong diingatkan ya. Gus sedikit mengambil sejarah yang terjadi pada umat Islam. Di saat Perang Jamal, di saat Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dunia, terjadi di situ kontak komunikasi, kesalahpahaman. Sayyidina Ali bersama kelompok tokoh yang berseberangan ini, kelompok insya Allah siapa itu? Mu'ad ya, nggak salah. Lah, ini penting. Dari perundingan ini timbul satu bentuk kesepakatan. Ayo, untuk masalah ini kita redakan dulu. Kita utamakan mengubur Sayyidina Utsman. Setelah keadaan nanti reda, baru kita akan mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya. Oke, saling sepakat antara kelompok Utsman dan kelompok Sayyidina Ali. Yang mana ada kelompok istilahnya menghokkan atau mengisukan dari kelompok Sayyidina Ali. Nah, terjadilah suatu bentuk perdamaian yang ada ini. Ternyata apa? Kelompok Abdullah bin Sabah, yang mana ini adalah kelompok kadrun, ini, kelompok provokator. Ya, di saat senja sebelum subuh, mereka membunuh kelompok-kelompok daripada Mu'ad ini. Beberapa orang mereka bunuh. Begitu datang subuh, marahlah kan gitu. Dituduhlah bahwa Sayyidina Ali ini ingkar daripada apa yang telah disepakati. Lalu tanpa ngomong, tanpa apa, kelompok Mu'ad menyerang kepada Sayyidina Ali. Dan kelompok Sayyidina Ali menganggap bahwa kelompok Mu'ad ini telah ingkar. Ada suatu bentuk apa? Pemfitnahan, yaitu dari kelompok Mu'ad dibunuh oleh kelompok ketiga yang tidak menghendaki perdamaian di dalam apa? Kekhalifahan Islam saat itu, yaitu kelompok Abdullah bin Sabah. Terjadilah apa yang disebut dengan perang Jamal, ya. Sehari semalam banyak sesama Islam, satu agamanya, sama-sama orang alimnya saling berperang karena fitnah. Sampai satu saat Sayyidina Ali bilang, ya Gus tidak perlu sebutkan bahasa Arabnya karena ini webinar nasional. Apakah kita Mu'ad ya akan saling membunuh, yang mana di antara kita 10 di antara kita ini dijamin Rasulullah menjadi ahli surga kan gitu. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, aku mintakan kepada kalian jaminan kepada surga, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'ad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad. Apa pelakunya? Yaitu kelompok ketiga. Dan kita bicara juga apa yang terjadi sejarah kelompok Islam ya dan kelompok nasionalis di Indonesia ini di waktu awal kemerdekaan atau di waktu awal 65 kan gitu, di saat Orde Lama dulu. Gus diceritakan oleh Abah. Gerwangi ya, ini dengan teman-teman Banser dekat kan gitu. Tahu-tahu ya, setelah makan teman-teman Banser ini pada meninggal dunia ada yang racun. Sampai detik ini tidak tahu siapa yang meracunnya. Secara nalar akal pikiran waras kan nggak mungkin mengundang terus diracunin kan. Ini sama dengan dan sebenarnya tahu-tahu ada kegerakan kekuatan massa yang begitu dahsyat, kelompok-kelompok nasionalis gara-gara teman Banser ini diracunin, maka dibantailah kelompok-kelompok nasionalis yang saat itu diidentikan dengan PKI. Nah, 1 menit lagi Gus Gus. ceritakan 1 menit lagi ya. Kenapa ini Gus ceritakan?
Yang Gus takutkan apabila menangkap para provokator-provokator bangsa ini akan timbul fitnah kelompok bonek kan gitu, bondone nekat kan gitu. Apabila terus diganggu, kesabarannya hilang. Oke, teman-teman di PDIP yang pusat atau di DPP bisa melakukan dengan langkah hukum. Tetapi belum tentu teman-teman yang di akar rumput bisa sabar apabila terus-menerus digarai. Maka melalui webinar ini, Gus undang pakar hukum, ya, abang kita, Bang Petrus Selentinus, dan juga Bang Karyono, pengamat sosial politik, dan juga dari teman-teman akademisi, abang kita yang muda ini, Bang Diasma Sandi Suardano, ya, dan juga ada ya Bang Ken Setiawan yang pernah bergumul hidup menjadi itu di pengamat radikalis. Mari sama-sama kita dengarkan bagaimana solusi yang terbaik. Jangan sampai bendera ini dibakar, PDIP meradangnya tanpa kaidah hukum nantinya apabila terus digarai. Sebab apa kata Rasulullah? Awalul ghadabi jumunun wa akhiruhu nadamun. Orang apabila sudah marah itu kegilaan. Ya, dan akhirnya dia menjadi apa? Orang kalau sudah marah itu kegilaan, hilang akal pikirannya, ya, dan akhirnya menjadi menyesal. Jangan sampai dengan hal ini terjadi konflik horizontal. Mari sama-sama kita bicarakan. Kita dukung teman-teman PDIP agar tetap terus menggunakan jalur hukum dan hukum dijadikan sebagai panglima. Gus minta jangan ada teman-teman PDIP di akar rumput untuk bergerak sendiri tanpa komando daripada DPP PDIP pusat. Demikian, terima kasih. Mari sama-sama kita dengarkan dari narasumber kita yang luar biasa, ya. Ikuti sampai terakhir, jangan sampai gagal paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, terima kasih Gus.